Pengalaman itu guru yang paling berarti lah untuk siapapun. Guru. Iya, pengalaman itu guru kalian. Orang lain bisa jadi guru kalian, tapi jangan fokus di orangnya, tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan ke kalian. Halo teman-teman, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Ini kita podcast kali ini membahas tema karir dan hobi ya teman-teman. Oke? Ya. Oke. Di sini saya sebagai host. Nama saya Rahman. Bersama teman saya. Saya juga host di sini. Saya Caka. Di sini saya membawakan narasumber, bro. Oke. Kenalin mas. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agnia Maulana Arfiansyah. Nah, itu nama panggilan saya. Nah, kalau nama panggilan di sini saya dipanggil Yoji teman-teman. Oke. Jadi nanti bisa Mas Yoji atau gimana terserah lah gitu. Oke, Mas Yoji. Salam dulu, bro. Oke. Oke. Oke, Mas. Mas ini umur berapa, Mas? Oh, saat ini saya umurnya di tahun 2025 pas itu umur 25. Oke, 25. Jadi gitu, ya. Ini Mas. Asli mana, Mas? Orang mana, Mas? Sampai ini, Mas. Oke, kalau saya asli ini sih Surabaya. Ini kok saya banget ya, aku banget ya. Aku aja dah. Aku asli Surabaya. Nah, asli Surabaya. Gitu ya. Orang tua ayah sama ibu ya. Kalau ayah itu asli Nganjuk. Tapi kalau ibu Surabaya. Gitu. Oke. Dari lahir ya di sini Mas ya? Bener, asli Surabaya gitu. Nyel. Mas itu kerja di sini kan? Think Indonesia School. Ya, betul, Think Indonesia School. Mas kerja di sini tuh mulai tahun berapa, Mas? Umur berapa, Mas? Kalau umur gak lupa ya, kalau tahun mungkin bisa jawab. Kalau tahun itu tahun 2022. Oh ya. 2022. Oke. Yang paling lama di sini siapa, Mas? Yang paling lama banget di sini itu mentor 3D design. Mr. Bagus namanya. Oke. Ya. Mas ini di sini, Ting ini bidangnya apa, Mas? Kerja ini, Mas? Bidangnya mungkin bidangnya di pendidikan, tapi pendidikannya non formal. Bedanya kalau sekolah formal kan kayak yang SD SMP negeri gitu, tapi kalau yang non formal ini lebih ke kejar paket ABC kalau teman-teman netizen tahu juga ya. Dan saya tuh di bidang di divisi ini sebagai admin mentor. Admin mentor tuh kayak yang mengepalai teman-teman mentor, guru-guru yang mengkoordinasikan itu siapa sih? Ya itu saya gitu. Jadi misal minggu ini mata pelajaran ini saya mengatur gitu. Jadi biar tetap on track gitu, nggak keluar tiba-tiba pembahasannya awalnya biologi tentang hewan, tiba-tiba masuk ke sistem pencernaan manusia kan jauh tuh. Nah kayak gitu-gitu biar tetap on track tuh siapa sih yang ngatur? Nah itu saya. Kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman. Oke, Mas ya. Berhubung kita membahas tentang karir dan hobi. Oke, hobi nih. Iya. Hobinya apa ini? Oh ya, kalau dari saya pribadi hobinya memasak ya, yang pertama, dan kedua itu lebih sering ke ini sih olahraga sih. Oke. Iya. Olahraga apa? Iya, Mas. Olahraganya bukan yang nge-gym ya, tapi yang ya biasa sih kayak apa jogging terus apa yang bener-bener fokus nyari ini apa udara seger jogging terus apa sih Badminton? Enggak. Itu loh apa sepeda goes. Nah goes aku lupa bahasanya goes. Ya kalau di Surabaya kan biasanya ada Car Free Day tuh, Car Free Day. Nah ya mungkin teman-teman yang penonton Surabaya pasti tahu ya Car Free Day di Taman Bungkul. Nah sering banget tuh dari rumah ke Bungkul balik lagi ke rumah. Tapi nggak minat ya olahraga yang lapangan gitu Mas? Yang main di lapangan nggak? Main di lapangan kayak sepak bola gitu-gitu ya, basket. Minat sih minat, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak nemu spirit di sana. Kayak apa ya? Lebih ke nggak ada teman buat main sih. Kenapa? Karena lebih nyaman sendiri. Karena bisa apa ya? Bisa fokus. Apa sih kebutuhanku hari ini pengen lari sejauh ini gitu kan? Karena kan kita kalau olahraga kan pasti ini ya teman-teman apa ada targetnya tuh. Ya. Satu minggu aku minggu depan contoh aku pengen lari berapa ratus meter gitu contoh. Tapi kalau sama orang tuh kadang kayak aku capek bro, istirahat dulu kan kita mau ninggal nggak enak tuh. Kayak gitu. Jadi contoh misal basket
ya balik-balik lagi harus cari teman. Kadang kalau main sendiri ya juga ngapain gitu kan. Mungkin untuk Gabung ya gabung sama orang pun juga kadang iya lebih ke kalau orang Surabaya kan sungkan mungkin itu. Itu hobi sih. Mas kan suka masak, Mas. Masakan paling enak itu apa, Mas? Yang pernah Mas bikinan sampai enak banget sumpah. Oke, biasanya kan kalau laki-laki tidak ada orang tua di rumah pasti ini ya eksperimen bahasanya. Nah, lihat-lihat di YouTube eksperimen cocok nggak cocok, ya pasti tetap kita makan, nggak mungkin kita buang. Respect sama hasil buatan sendiri. Tapi sejauh selama saya hidup ya, makanan yang hasil eksperimen ikut resep dari YouTube itu yang pas banget rasanya itu bikin ini sih kue. Ya kalau teman-teman tahu kue hari raya itu apa sih namanya? Nastar. Nah, ya makanan-makanan yang hari raya yang harus lewat proses oven gitu. Nah, itu kan biasanya paling banyak miss-nya itu di takaran bahan-bahannya. Itu kan kalau misal kebanyakan gula dikit udah beda. Bahkan untuk pakai merek margarin ini jadinya gimana, baunya gimana itu sih. Jadi sejauh ini yang paling berkesan ya itu bikin nastar itu sih. Pakai oven Mas ya? Iya, oven. Cuma kue-kuean gitu? Iya, cuma kue-kuean. Tapi makan kayak nasi goreng itu? Oh ya, kalau itu pernah sih lebih ke ini. Cobanya itu loh, olahan daging sapi itu apa sih teman-teman? Rendang, betul rendang. Iya, kan memang banyak ya menu rendang di seluruh Indonesia kan berbagai macam daerah tuh ada kan yang campur ini campur itu. Iya, walaupun ada kayak bumbu sasetan gitu loh, tapi itu juga nggak sepenuhnya langsung berhasil ya. Tapi sejauh saya bikin sendiri ngikutin resep-resep yang ada di Google, di YouTube itu jarang ada yang berhasil. Tapi di 2 tahun lalu kalau saya ingat itu berhasil karena apa? Karena bumbunya pas ya. Ini menurut orang lain ya, maksudnya orang tua saya. Ya udah ini udah pas gitu. Itu sih cuman rendang. Kenapa nggak coba yang lain? Karena masih ragu. Lebih seneng eksperimen di kue. Kenapa? Karena lebih menantang gitu loh kan. Kalau kue kan cara ngaduknya udah salah, udah nggak muter gitu ya, nggak muter arah jarum jam gitu ya, tiba-tiba melawan arah jarum jam itu juga merubah rasa banget. Nyari yang nggak simpel Mas. Iya, karena kan untuk eksperimen ya nggak bisa langsung yang besar bikin rendang, bikin sate gitu, gulai nggak berani sih. Tapi ada rasa ingin coba ya tetap ada. Rendang itu berapa jam Mas masaknya Mas? Aduh, kalau saya inget-inget dulu, karena kan ini ya, kayak misal bener-bener ini kompor, sebelah ini HP gitu ya. Aku lihat, jadi masukkan bumbu ini gitu, jadi bener-bener lama. Berapa ya? 8 jam. Normalnya, 8 jam lama sih. Itu masak keluarga besar itu ya. Berapa ya? 1,5 jam sih dulu. Kenapa? Karena balik-balik lagi, siap aku masukin bumbu ini, aku coba. Tesnya gimana, udah cocok apa belum gitu sih. Paling lama 1,5 jam. Itu yang paling lama. Rendang Jawa apa rendang Sumatera Mas? Beda loh itu Mas. Aduh, rendang apa ya? Pokoknya yang nemu di YouTube lah, di trending paling atas. Oke, ini kayaknya paling banyak ditonton, paling enak kayaknya gitu. Iya. Feeling lah. Itu kalau masakan. Hobi. Kalau lari tadi udah sejauh apa larinya? Jogging ya. Kalau jogging itu paling jauh sih. Paling jauh kan? Iya, paling jauh. Paling jauh. Ibarat dari mana ya? Katakanlah pantai Ria Kenjeran tuh, Surabaya Timur banget. Itu sampai mana ya? Paling jauh itu sampai Patung Kerapan Sapi. Kadang sampai CFD juga pernah. Cuman polanya naik ojek online, nggak dihitung, jauh tuh. Yang berhasil tuh dari Pantai Ria Kenjeran tuh Surabaya Timur banget sampai Patung Kerapan Sapi di Surabaya Pusat lah katakanlah, itu baru balik pulang jalan kaki juga, jogging maksudnya. Itu berapa ya? Mungkin 3-4 kiloan mungkin ya, sejauh itu sih memang. Insya Allah 3-4 kiloan. Kenjeran itu
Jawa apa? Surabaya Timur. Iya, Surabaya Timur. Utara, Mas. Apa? Ke utara, Mas. Kenjeran ya. Madura, Mas. Utara, Mas. Iya. Utara. Nggak tahu ya, karena teman-teman banyak yang mengatakan Kenjeran tuh warga Surabaya sih, bukan teman-teman saya. Warga Surabaya mengatakan Kenjeran tuh Surabaya Timur gitu. Saya menganggapnya Surabaya Timur, tapi kalau memang dari secara geografis di Surabaya Utara ya sudah nggak apa-apa kan. Siapa tahu salah kan, itu menurut banyak orang gitu. Kan banyak yang mengatakan Krian itu masih Surabaya bukan Sidoarjo. Nah itu kan masih jadi polemik yang paling panas di Surabaya dan Sidoarjo. Makanya saling klaim ini daerah Krian ini ikut mana gitu loh. Ada yang ngomong ini Surabaya tapi Timur. Setengah gitu loh, setengah Sidoarjo gitu. Kayak gitulah. Oke, ayo. Kita balik topik lagi. Boleh. Bidang kerja, oke. Bidang pekerjaan. Oke. Dulu memilih untuk kerja di sini tuh kenapa? Dulu memilih kerja di sini itu karena panggilan jiwa. Gimana ya bahasa kerennya tuh kayak gitu, panggilan jiwa ya, Bu. Jadi bukan karena keterpaksaan. Bukan karena keterpaksaannya, maksudnya lebih ke ini sih, kayak cocoknya di sini gitu loh. Ya. Jadi misal di SMK dulu aku ceritakan aja ya backgroundnya. Ini SMK ini? Ya SMK gambar bangunan. Mungkin kalau yang teman-teman tahu tuh pekerjaannya kemana sih kalau gambar bangunan, arsitektur gitu kan. SMK. Terus ketika masuk kuliah di UINSA, Universitas Sunan Ampel Surabaya gitu kan, di jurusan komunikasi. Nggak cocok tuh. Jadi dari SMK tuh bener-bener nyari jati diri, nggak cocok ya di gambar bangunan, kok nggak cocok ya di komunikasi ketika kuliah di UINSA. Lanjut nyari jati diri, nemunya di pendidikan. Kok bisa tuh? Kenapa? Karena ada track record, ada masa lalu kalau saya tuh ikut Yayasan Yatim Piatu, ngajar di sana gitu teman-teman. Jadi kok ngajar anak-anak jalanan, ngajar anak-anak yang punya latar belakang masalah itu kok nyaman, kok seneng gitu loh, maksudnya. Walaupun ada katakanlah cuaca buruk ya, hujan ya, tetap ya udah aku tetap berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ya udah nyaman aja gitu. Itu sih. Bener. Jadi kan kalau kita menikmati pekerjaan kan makin enak gitu loh, makin ada semangat gitu. Itu sih kenapa kok dulu masuk di bidang pendidikan gitu. Kayak sebelumnya ini pernah masuk ke kerja malam nggak? Lo terima gitu pernah nggak? Ke mana? Misal kerja di mana gitu? Di perusahaan lain contoh. Ya, perusahaan lain gitu. Kalau pernah bekerja di perusahaan lain, iya memang pernah gitu. Keterima itu? Keterima. Tapi balik lagi, kayak apa ya? Nggak nyaman. Kalau nggak nyaman tuh ya gitu, nggak tahu rasanya, pokoknya gelisah gitu. Kok gak enak ya? Padahal ya ngomong secara gaji ya besar dan lain sebagainya, tapi kok nggak enak gitu. Jadi kayak bakal ngerasa ada yang kurang, tapi apa gitu loh, bener-bener menghantui pikiran lah, nggak nyaman pokoknya gitu. Itu sih kalau ngomongin pekerjaan sebelumnya, keterima di mana gitu. Terus apalagi ya, banyak sih, nggak cuma di situ aja ya, di tempat itu contoh perusahaan ini jasa antar apa kok jasa ya, kurir juga, ojek online juga pernah. Terus di PT mungkin kalau teman-teman tahu PT Wilmar juga pernah di sana, bagian controlling produksi besi gitu-gitulah. Itu sih sejauh yang saya ingat itu ya. Sama di startup juga pernah. Mas kan punya hobi apa tadi, lari ya? Iya, olahraga sama memasak lah, cooking ya. Itu Mas mengatur waktu kerja sama hobi itu gimana Mas? Gimana ngaturnya Mas? Bagi ya. Nah, aku bersyukur yang pertama tuh bersyukur kenapa aku punya hobi yang nggak jauh-jauh dari kata sehat ya. Jadi siap. Jadi kalau ngatur waktunya itu waktu weekend aja sih gitu. Jadi waktu libur Sabtu atau Minggu ya, sekiranya misal ada tanggal merah ya sudah aku jogging aja gitu. Moodnya apa lagi, pengen olahraga goes ya goes, jogging ya jogging. Misal ada yang nggak tahu sih, meditasi itu termasuk olahraga atau enggak ya, lupa. Meditasi. Yang diem gitu ya. Iya, itu bukan olahraga ya itu ya. Bahkan kalau kita penenangan mental Mas ya. Iya, kayak menenangkan diri itu bukan olahraga, tapi ya terkadang ada meditasi juga gitu. Jadi kalau ngatur waktu,
Insya Allah aman sih. Kenapa? Karena ya mereka nggak bertabrakan. Kecuali kalau hobinya tuh apa ya? Mungkin hobi main game gitu ya. Jadi kalau kerja tabrakan sama game kan nggak bisa kan ngatur waktunya kan. Itu sih. Jadi kalau hobi olahraga tuh ada adiksinya tersendiri. Ngatur waktunya pun juga enak. Nunggu liburan gitu. Contoh kalau hobi ya game apa sih ya, game online zaman sekarang apa ya paling banyak kan ya Mobile Legends gitu kan gitu. Masnya main nggak? Main ya tapi termasuk jarang sih. Kenapa? Ya. Karena ya bener kalau bosen gitu ya. Kalau bosen olahraga, bosen pekerjaan, ya sudah larinya ke game kadang. Balik-balik lagi karena butuh orang lain untuk bermain game kan, nggak cuman sendirian. Ya sudah lebih cepat bosennya. Kenapa? Karena nggak ada teman buat main gitu. Jadi balik-balik lagi, ya udahlah olahraga aja gitu. Oh, untuk masnya nih selama bekerja berapa lama ya? Dari 2022 ya? 2022, 23, 24, 25, 4 tahun. 4 tahun. Nah, Alhamdulillah 4 tahun. Tantangan terbesar pas bekerja itu apa? Tantangan terbesar waktu bekerja itu apa ya? Ketika ini sih olahraga senang sendiri ya kan. Masak pun juga nggak mungkin butuh tim kan. Itu terus tantangan terbesarnya apa ya? Ketika punya tim sih. Ketika punya tim yang orangnya kan beda-beda kan. Ada yang kayak saya orangnya introvert gitu kan. Kita ngomong kepribadian misalnya introvert, extrovert, ada yang ambivert gitu kan. Tiap orang kan beda-beda. Aku tak sama siapa namanya Mas? Caka. Sama Caka aja aku cocok. Aku nggak mau sama itu. Nah, orang-orang kayak gini kan gimana ya caranya biar mereka tetap satu jadi keluarga gitu loh. Itu sih yang jadi tantangan, menyatukan mereka. Introvert apa extrovert? Kalau saya lebih ke introvert sih. Gak cocok Mas. Kayak extrovert loh Mas. Ya, nah ini. Ini yang kan enak banget ini. iya, gimana ya? Saya introvert, tapi ketika ada hal-hal yang berbau pendidikan, nah ini loh akhirnya kelihatan kan ya. Kalau nyaman tuh ya sudah ini jadinya keluar gitu loh. Tapi kalau nggak nyaman kan kayak wah gimana ya, nggak tahu saya gitu. Overthinking, malu, kayak gugup lah itu. Nggak nyaman akhirnya. Mas Gitu. ini ada latihan tak Mas? Kayak latihan jadi seperti ini, yang dulunya introvert ya introvert ya. Karena Mas bisa asik ini tuh ada latihannya tak? Apa kayak? Oh gitu, ya karena kondisi lingkungan. Okay. Jadi aku nggak bisa mengatakan terpaksa aku, enggak sih, lebih ke ya aku menyadari ada aja kalau banyak manusia yang berbeda-beda, aku punya tanggung jawab diamanai atasan saya untuk merangkul banyak orang biar bisa bekerja bareng. Ya akhirnya cari cara gimana ya, oh gini-gini, oh udah tahu caranya menyatukan banyak orang. Tapi yang jadi PR terbesar adalah diri sendiri teman-teman, gitu. Ternyata yang jadi PR diri sendiri itu maksudnya, oh saya nggak bisa gabung ke mereka gitu kan. Akhirnya apa? Oh saya perlu apa sih? Perlu menyesuaikan diri dengan mereka. Mereka suka guyonannya seperti apa gitu. Oh ya sudah, aku ikut aja ke mereka, alurnya gimana. Tapi ketika udah misal nih udah selesai podcast nih, nanti kalau selesai ya aku menyendiri lagi gitu. Kenapa? Karena isi energi gitu. Baterai, sosial baterai. Iya, betul. Ada apa sih baterai ya? Bahasanya kan kayak gitu ya, energi. Bener energi. Saya tuh extrovert Mas, tapi kadang ada gitunya Mas. Kayak pengen sendiri juga gitu Mas. Capek ya gitu ya. Iya benar. Tapi ada aja yang mau sih. Iya, enaknya punya teman extrovert itu gitu, banyak hal yang ide yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sama teman introvert itu mungkin ide-idenya tuh keluar ketika ngobrolnya intim berdua empat mata gitu. Gitu sih. Extrovert lebih banyak relasi lah. Extrovert iya itu bagus. Extrovert lebih banyak relasi, tapi bukan sama dengan yang introvert ya, tapi ya plus minus lah. Kalau introvert bener bisa cari relasi, cuman cepet capeknya, baterainya cepet habis gitu. Kan introvert ya? Iya, aku juga Introvert. Oh introvert, oke, gitu. Sendirian, oke. Mas, selama kerja di sini Mas, pengalaman paling berkesan apa Mas? Oh pengalaman paling berkesan, ini sih tiba-tiba ada tanggung jawab baru, akhirnya mau nggak mau harus cari pengetahuan hal itu gitu. Contoh, apa ya contohnya? Misal nih ada
dari perusahaan lain, contoh misal ada dari yayasan lain pengen ngajak kerjasama gitu kan, ngajak kerjasamanya tuh apa ya, kayak pengen saling menguntungkan gitu kan. Nah, akhirnya kan mikir banget tuh gimana ya caranya biar saya untung, orang lain juga untung. Bukan lawan ya, apa teman partner saya ini tetap untung juga. Nah, akhirnya kan mikir banget tuh gitu. Itu sih yang paling berkesan, lebih banyak ke hal baru, pengalaman baru, akhirnya timbul ilmu baru juga gitu. Itu sih sejauh ini yang bikin tetap semangat buat kerja di bidang pendidikan itu. Oke. Tanya bro, kan nggak tanya? Oh enggak sih, bentar. Ada lagi nggak apa ya? Tadi apa sih? Hobi, minat, bakat. Ya. Bakat mungkin ya belum kita bahas. Apa bakat? Oke, bakat. Bakat. Nah kalau bakat ini sih lebih ke apa ya? Memasak tadi kan termasuk bakat. Oh iya sih, masak. Sama ini apa, gambar. Dari kecil kan aku suka ikut lomba mewarnai, gambar gitu kan. Yeah. Jadi pernah ikut juga kayak kontes lomba lomba menggambar kartun apa ya, mungkin kalau teman-teman penonton tahu sih ya, kayak anime gitu mungkin. Suka anime. Nah iya, menggambar, lebih ke menggambarnya sih. Menggambarnya. Iya, karena lebih bebas. Tapi kalau ngelingkutin satu anime gitu, apa ya, gambaranku bakal terkotai sama sosok itu gitu, nggak bisa bebas gitu-gitu. Berhubung introvert nih, masnya suka nonton anime nggak? Kalau suka nonton, mungkin dari 1 sampai 0 sampai 100 katakanlah ya, itu 60% lah katakanlah, kayak gitu nontonnya dan sukanya gitu. Kenapa? Karena alasan itu tadi, biar nggak terkotai sama satu sosok kepribadian gitu. Oh iya ya, biar memiliki banyak. Iya, contoh misal nih katakanlah Doraemon gitu kan. Akhirnya kan saya cuman kegambar, oh robot yang punya banyak alat, udah. Jadi aku kalau apa ya, imajinasi itu terbatas di situ, akhirnya nggak bisa explore ke banyak hal gitu. Kau nonton anime betul? Enggak lah, enggak suka. Iya. Lagi nonton kapan mas? Tahun berapa? Ini sih karena dulu masa kecil paling banyak di TV, paling mudah diakses kan di TV ya. Iya. Ya Naruto sih, Naruto sama apa ya dulu tuh? Ya Dragon Ball itu. Cuman 2 itu aja sih. Akhirnya kan ya dari kan apa ya namanya, tontonan itu bukti hasil dari kepribadian kita juga. Nah jadi kan dari karakter-karakter anime itu juga akhirnya pekerja keras, nggak pantang menyerah gitu-gitu kan, dari sosok Naruto kan gitu, akhirnya ya terinfluence gitu loh. Tapi lu sekarang nonton film ya mas? Film ya suka. Mungkin lebih ke genre mungkin ya. Oh iya. Genre, kalau genre itu action, balik-balik lagi kayak kartun. Halo Atma, sekarang aku baik-baik saja. Aku terus melangkah maju, tidak sekuat yang aku inginkan, tapi aku semakin membaik setiap hari. Terima kasih Atma untuk segalanya. Selamat tinggal. Ya kayak apa ya, kayak Stitch gitu loh. Stitch yang malu kecil kayak kucing gitu loh. Nah, Milo and Stitch tahu nggak? Atau apa ya, SpongeBob gitu kan, ada filmnya juga kan. Action, kartun sama horor, udah itu aja sih. Stitch itu Marvel kan? Bukan Marvel. Tapi apa ya? Ya dia kayak semacam apa? Ya, Nah, Stitch, ya. Makhluk biru kecil, ya. Makhluk biru kecil. Kenapa suka? Karena ya balik-balik lagi ke ini sih. Masa kecil. Karena cocok aja sama waktu kecil tuh, lucu gitu aja sih. Disney mas. Ya Disney, bukan Marvel, Disney.
makhluk-makhluk dari Disney memang bagus-bagus sih. Oh, iya. Ya di zaman dulu ya. Zaman sekarang nggak jelas mas. Iya, sekarang nggak jelas, kurang enak untuk ditonton Iya, gitu. Mas. Banyak homonya ya. Marvel suka Iya. mas, Marvel nih, berhubung aku juga suka. Marvel, iya Marvel suka-suka. Oh. Daripada DC lebih suka Marvel gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi sosok yang saya sukai juga ada di Marvel. sisi Marvel gitu kan. Spiderman. Lebih jadi Ya Spiderman paling mudah dikenali banyak orang ya Spiderman. Tapi ada loh mas, yang karakter DC tadi ya. Lawak apa namanya? Saingannya kan. Iya DC ya? DC. Nanti ada loh mas, karakter DC yang dibeli sama Marvel. Ada ya? Oh ada. Apa itu, Mas? Tahu kan? Venom. Sama ini Deadpool kan juga Oh, ini iya, kan. Deadpool Nah, masuk Marvel Deadpool sekarang kan ya? masuk ke Marvel juga kan. Iya, Bahkan jadi Avenger semua ya, semua di film Deadpool terakhir kan juga ini kan ditunjukkan semua kan karakter dari DC dimasukkan di Marvel semua gitu. Masnya itu apa namanya? Oke. Masnya punya pertanyaan nggak buat kita ini? Iya. Pelajar. Apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, ke cita-cita sih. Oh. Nah, seru sih kalau cita-cita kita bahas. Oke. Nah, dari teman-teman masing-masing, saya ini apa? Punya cita-cita apa? Siapa itu kan? Kamu dulu. Oke. Cita-cita lebih pekerjaan nggak sih? Iya, Iya, Aku bingung mas, kayak lagi golek jati diri apa ya? Jadi diri. Kayak pengen jadi pengacara. Soalnya bapak saya sama teman-temannya kayak asik gitu kayak. Oh, apa ya? Kayak boleh juga kan aku kayak apa ya? Ada keinginan Pinter nggak sih? ngomong juga ya, Ah, kalau salah ya. Ya aku juga pengen jadi ngono. Extrovert juga kan, cocok akhirnya. Heeh. Ya terus apa lagi ya? Koki mas. Pengen jadi Koki. koki. Aku kayak ada dua kemungkinan gitu loh mas. Kayak pengen kuliah perhotelan, bagian dapur, sama atau hukum gitu loh mas. Nah, itu masih bingung mas, mas. Iya, kalau Milih, gitu. kalau dari saya sih, dari kamu dulu apa? Aku Caka sudah dulunya itu aku berkepikiran buat jadi atlet. atlet, atlet apa? Dari SD udah didukung dari volley. Dulu aku main volley. Wih, keren. Semua olahraga bisa lah. Hmm. Gitu. Terus kok pindah sekolah, terus apa namanya di sekolah baru ini kurang berkembang gitu. Oh gitu. Iya kan, ya namanya kan fokus belajar kan juga Iya. ada waktunya gitu. Lebih tepat gak ada fasilitas. Oke. Fasilitas sih. Terus akhirnya keinginan cita-cita buat jadi atlet itu udah menurun lah. Terus sekarang jadi bingung buat nyari. Jadi dirinya itu nemunya apa ya? Oke. Mungkin aku yang lupa, Mas. apa? Saya sekarang baru-baru ini mas mau jadi barber, tukang cukur mas. Oke. Saya kemarin beli alatnya teman rumah saya cukur gitu mas. Saya coba-coba gitu kan ya. Tapi temenmu bersedia kan? Berarti dia rela Membayar nggak atau gratis? gratis mas. Oh, gratis. Urunan mas. Bahan percobaan teman sendiri, bagus. Keren. Lanjut. Jadi kayak teman-teman itu wis ya kamu rela ya jadi korban mungkin Pak Eta lah boga ngono. Kita sama-sama belajar. Oh iya, Teman saya belajar, saya korbannya, saya Oh iya. teman saya jadi korban. Oh, saling bergantian jadi korban. Keren. Tapi lama-lama ya jadi bagus ya mas. Tapi ya gak iso gradasi sih rambut ini. Proses tidak mengkhianati hasil. Ya mungkin terakhir kali ya, mungkin ini udah terakhir belum? Belum mas, ada satu pertanyaan lagi. Oke, boleh. Apa tuh? Mas mau apa? Nggak jadi. Mungkin kalau emang mau penutupan nanti aku punya pesan gitu Oke. aja. Ini mas, ini last nih pertanyaan terakhir. Kita ini kan masih muda ya mas ya. Iya. Kira-kira ada nggak mas kayak dari sampean wasiat sampean. Meninggal aku. Oh Jangan. Dong. Oh ini jangan. Jangan pesan. Persiapan buat kita. Kita yang Iya. mau cari dunia kerja mas. Cari kerja. Oh iya. Apa ya? Kalau dari saya pribadi ya balik lagi lebih ke nyari panggilan jiwanya emang kemana sih, cocoknya kemana gitu. Tapi itu nggak semudah kayak aku cocoknya di sini kayak orang tuaku di sini cocoknya di sini kayak gitu. Emang bener bisa dijadikan patokan kalau saran dari orang tua itu bisa kita pakai tapi nggak sepenuhnya kita ikuti kita terapkan gitu. Tapi lebih banyak ke diri kita sendiri karena kan yang menjalani kehidupan kan kita sendiri ya, kan. ya. So alat-alatnya ya apa ya, kita cari tahu sih minat bakat kita apa dari kecil sih. Kalau aku bener-bener nge-track tuh, dari kecil suka gambar gini, masuk arsitek, gambar bangunan gitu, SMK. Kok nggak cocok ya. Tapi aku walaupun introvert kok suka ngomong ya. Walaupun cepat habis energiku, tak kuliah di komunikasi, kok nggak cocok ya. Akhirnya ada satu kayak misal ada kertas putih gede gitu, tapi kita cuman fokus di satu titik hitam, padahal kertas putih itu
lebih gede kan daripada satu titik hitam. Akhirnya tak lihat, oh aku ternyata lebih suka komunikasi sama orang-orang yang bener-bener butuh sama aku. Misal cari ilmu atau apa ya, kayak ajarannya apa mas, kalau sama ajarannya apa mas, aku misal bahasa Jawanya kayak gitu, aku pengen belajar ini gitu. Nah akhirnya aku lihat, oh iya aku pernah di yayasan dulu ya gitu, bener-bener ke belakang ke masa lalu, aku cari tahu apa ya, aku tulis gitu, oh pernah gini, terus tak tanyakan lagi ke diri sendiri, ya bener-bener kayak minta petunjuk sama Tuhan ya, sholat tahajud gitu. Oh kayaknya bener-bener di pendidikan. Akhirnya kuliah di UNESA jurusan pendidikan luar sekolah, karena memang bener-bener nggak ngajarin anak-anak yang di SD SMP negeri gitu, tapi bener-bener ya apa ya, yang butuh pendidikan yang dengan biaya itu pas-pasan, contoh kayak gitu. Inginnya homeschooling ya mas? Ya homeschooling, ada homeschooling, paket ABC juga gitu sih teman-teman. Mencari pengalaman itu penting nggak? Mencari pengalaman itu penting. Nah biasanya kalau teman-teman lihat di TikTok, di Instagram kan, waktu mencari pengalaman adalah umur, contoh kalau sekarang kan SD pun juga bisa kerja kan, tapi nggak disarankan sih, tergantung kondisi keluarga ya. Umur 15 tahun sampai 20, menurutku ya sampai 23 itu udah stop cari pengalaman. Setelahnya itu bener-bener harus pengalaman ini kamu bawa kemana gitu kan, kayak bekal ini loh, kayak ya sudah kayak nyari jati diri gitu sih. Aku cocoknya di mana gini-gini, nanti kalau sudah selesai di umur 23, 24 sampai 30, 24 sampai 30 itu bener-bener sudah harus fix kamu mau kerja di mana, kamu mau punya usaha apa, punya keluarga seperti apa, bahkan kayak gitu sih teman-teman. Pengalaman itu penting. Mas ini udah kuliah ya? Udah selesai kuliah? Sudah selesai kuliahnya, tapi pengen lanjut gitu. Oke, ini mas masuk kerja pertama kali di tahun umur berapa? Umur Pertama kali kerja? 25, 24, 23, 22 kerja gitu ya? Iya. Itu pas kuliah apa? Kuliah. Iya, kuliah. Magang atau itu? Kuliah apa? Kuliah di sambil kerja. Tapi kadang kuliahnya tuh jadwalnya kapan ya kalau kuliah? Sore kan? Kalau kuliah dari pagi sampai siang. Oke. Kan sore sampai malam tuh kosong tuh ya, dipakai aja. Kerja itu sore. Ya. Oke. Kan banyak. Tentang kepribadian, udah berkeluarga? Belum berkeluarga. Belum. Masih nyari ya mas? Masih nyari. Tak cari ini mas? Ya betul lah. Alhamdulillah kalau dicarikan. Ya karena kan balik-balik tadi 24 sampai kan 25 masih awal kan, pengalaman ini mau tak kelola kayak gimana gitu. Pokoknya tiap tahun harus ada achievement, harus ada apa yang harus saya capai gitu aja. Mas, kriteria tipe ceweknya mas itu gimana mas? Oke, boleh. Ini pertanyaan terakhir kan ini? Iya. Bukan nggak masuk skrip. Nggak masuk skrip. Oh bebas, nyantai. Bebas nyantai bro. Santai. Tipe ya lebih ke apa ya? Kan kalau standar di Indonesia? Bukan Indonesia, Standar di? TikTok itu kan banyak kan. TikTok, Instagram kan banyak pertebaran. Standar perempuan yang kalian bisa carilah nanti keywordnya keluar sendiri. Standar perempuan yang bla 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 gitu. Tapi kalau perempuan yang bener-bener ini kan pilihan kan ya, nggak bisa nikah 2 bulan aja ya, nanti saya mau cari yang baru lagi, kan nggak bisa. Kan nggak bisa seperti itu teman-teman. Nah akhirnya apa, bener-bener harus dipilih sih, harus dipilih. Terus kalau dari saya pribadi ya independen, bukan independen apa ya, mandiri sih, mandiri. Kenapa? Karena kan segala kebutuhan biaya kan makin naik kan, mahal semuanya lah bahkan gitu. Jadi kalau bisa perempuan yang menurut saya itu punya jiwa survive yang tinggi gitu. Oke. Minimal bisa masak, nggak perlu sih, karena sekarang ada orang yang jualan UMKM kan di Indonesia banyak. Ya kita bantu melariskan juga dengan beli gitu. Nggak harus bisa masak sih. Siapa tahu bisa bengkel kan. Kayak mas, kadang-kadang tuh pernah lihat cewek yang nggak bisa masak, nggak bisa nyapu, nggak bisa apa gitu. Kayak prihatin ya mas. Pantes tadi jadikan istri. Sebelum persiapan. Ya itu menurut pribadi orang masing-masing sih gitu. Gak bisa kalau saya mengatakan wah nggak pantas itu, jangan dinikah ya perempuan seperti itu. Jangan. Kayak teteh ngelakukan apa-apa kan. Iya. Oke, lagi? Mungkin tadi udah kan
Udah gitu Udah. saja. Apa? Oke. Tadi kurang satu Mas. pesan-pesan. Oke. Pesan-pesan apa ya? Mau Iya. tadi? Apa ya? Pengalaman itu guru yang paling berarti lah untuk siapapun. Guru. Iya, pengalaman itu Jasa, guru jasa. kalian. Orang lain bisa jadi guru kalian, tapi jangan fokus di orangnya, tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia berikan ke kalian, itu aja dari saya. Gitu ya. Mas, makanan terenak menurut Mas itu apa, Mas? Udah ya. Makanan terenak, terakhir. Makanan terenak apa ya? Pesan-pesan udah ditanyain makanan terenak. Wis random, Bro. Paling suka sate Madura sih, Oh, Madura. Kalau kamu Iya, enggak Madura. terlalu ya. nggak terlalu. Kasih katanya. Iya betul, sate Madura itu paling enak. Jos. Suka. Pecel, Mas. Pecel 50% lah. Kalau podcast bikin pecel. Sebelumnya kita Oke, bahas oke. tentang betul. Udah makan ta, Mas? Sudah Aku alhamdulillah. lapar sih, Mas, soalnya Mas. Ya wis, Mas. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih buat semua. Ini terima kasih buat Mas ya, oke. narasumber. Makasih ya, Mas, ya udah datang ya, Mas ya. Oke. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, guys. Yuk, terima kasih. Terima kasih buat yang di belakang kamera. Ya, ini. kamera we. Oke. Yo. Guys, yo. Bye. Yo,